ngomongin airsoft itu nggak akan pernah lepas cuy dari yang namanya impresi. Tapi sekali lagi gue ingetin nih sama lo, kalau impresi itu nggak ada hubungannya sama politik, ras, agama atau apalah itu yang berbau sara. Impresi itu tujuannya cuma buat fun sama belajar sejarah doang. Ya lo hitung-hitung nambahin pengetahuan lah. Jadi berhubung episode kali ini gue akan ngebahas impresi lagi. Mendingan siapin kopi sama cemilan karena akan panjang episode kali ini. Ya ampun. Cegetung si Meo. Nggak ada. Ampun Tuhan. Saya orang kecil Tuhan. Kembali lagi di acara Bacotan Om Wok, di mana kita akan membahas berbagai hal-hal menarik seputar dunia airsoft gun. Masih barengan sama gue Emir Cesario alias Emir Bewok, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Enggak amat mukanya kaku gitu cuy, kayak BH baru. Anyhow, seperti yang gue bilang tadi di awal ya, airsoft itu kan nggak bisa lepas dari yang namanya impresi gitu. Dan kali ini kita akan ngomongin impresi lagi, masih barengan sama Kokoh Sakau. Apa nih? Nggak, Kokoh Sakau nih buat yang baru datang kenalan lagi kali ya. Kokoh Sakau nih. Kenalin gua, namanya Sakau, nama asli Indi. Ya. Masuk komunitas airsoft, juga airsofter juga reenactor juga. Oke, bergabung di airsoft itu tahun 2006. Ya, sampai sekarang ya masih aktif sih. Masih dari tim Nokom ya, Norkomando. Norkomando. Oke. Seperti di episode bersama Kokoh Sakau sebelumnya, kita akan membahas impresi yang anti mainstream. Kalau misalkan sebelumnya Kokoh Sakau ini sudah tampil sebagai reguler infanterinya PLA 07. Sekarang tampil sebagai apa nih? CAPF, Chinese Army Police Force. Lebih gampangnya itu Polisi militer ya, Cina lah. polisi ya China, bersenjata lah gitu ya. Ya. Mau tahu detailnya kayak gimana? Karena seperti yang sudah Anda lihat, kayaknya dia sudah cukup tersiksa ya. Panas sepertinya. Panas, biar dia nggak keringetan sia-sia, stay tune terus di Bacotan Om Wok. Ya, sekarang mari kita membahas lebih detail tentang impresinya si Kokoh Sakau ini. Nih, Om, Lau kan bilang ya awalnya tadi ya, kalau di episode yang sebelum-sebelumnya tuh yang kemarin tuh, lo kan bilang CAFP ya? Ya, CAPF. CAPF ini kan impresi mainline pertama lo. Iya. Gitu. Bisa diceritain nggak? Kira-kira nih waktu lu memutuskan untuk ya udah gue kompletin aja gitu impresi ini gitu. Itu kapan dan kenapa? Sok lah. Wah, itu waktu gua dapat itu aksesoris pertama itulah topi Nusantara. Yang dari saudara lu yang pramugari itu. Gua ambil bentar. Oh, ada. Topi yang bulu gitu, Pak. Yang di kardus. Bentar. Ada asistennya orang ini. Ini dong. Nah, Ini juga istri gua dandanin nih. Sini bentar. ini luar biasa. Nanti akan kita tunjukkan ya lebih detail ya. Ini totalitas banget dari ini cuy. Oke. Lanjut, ini kan episode kemarin lu cerita pertama lu dapat oleh-oleh nih dari saudara lu pramugari. Ya. Dia ngasih ginian. Di bawah ini ginian nih. Ini katanya dari nggak tahu pasar di daerah mana, tapi di China juga. Di mainland, oke. Gue rasa wah ini oke banget gitu ya kan, topinya unik gitu kan. Dan gue nggak tahu ini apa, topi apa gitu. Terus kalau topi tentara, gitu kan. Karena ada bintangnya. Iya, ini nih udah pindahan ya. Yang aslinya tuh yang begini. Oh, yang Topi kayak gua. gini ya kan. Dan ternyata ini topi CAPF. Nah, kalau musim semi ya itu agak-agak dingin atau musim dingin mereka pakai topi ini buat di lapangan. Nah, gua awal ke topi ini terus tadi itu gua bilang nggak sama bajunya ya gitu ya. Jadi gua nggak ngerti gitu kan.
Akhirnya gue iseng-iseng awal itu gue nggak ada niat buat Bangun tadinya. bangun, nggak ada. Coba gue pikir gue mau tampil di kampus, foto gue bikin aja, gue edit deh gitu ya. Nggak tahu ini bajunya baju ya Ginian begini lah, nih. ya begini lah, ya kan? Iya kan? Keren gitu. Sampai akhirnya gue ada suatu ketika di Nanti Ambon, gue kenalan sama kapten kapal Tonggak Cina. Nah, ngobrol, dia bilang, wah mantan tentara ya ternyata. Gue kasih lihat foto Facebook gue, yang gue editan gitu. Wah lu suka yang ini, dia antusias. Kayaknya mereka tuh kalau kita orang asing tapi suka sama militer mereka tuh kayaknya bangga. Mereka proud. Akhirnya karena dia masih ada bajunya, dia kasih satu setel. Nah bajunya yang gue pakai di dalam. Nanti gue buka dan tahu. Nanti kita panjangin nih. Itu ori, itu bekas dia. Nah itu bajunya ini ternyata juga baju CPF, ya baju CPF tapi yang bukan formal suit. Dia lapangan. Lapangan perbasan ya agak model tipe musim dingin begitu tuh. Karena Oke. ke atas ya. Oke. Bukan model blazer. Nah dari situ mulailah. Wah baju udah ada, topi udah ada gitu kan. Apalagi kurang Mulai kan. keracunan kayaknya. Gua cari ada itu yang jual karena mungkin mereka strict ya. Di negara mereka tuh menjual peralatan militer mereka walaupun bekas keluar. Nggak kayak Amrik ya maksudnya ya. Enggak. Nah makanya dari itu gua mulai lah replika dari kayak contoh insignia dia ini. Nah, Ini dari CPF. oke. Ini badge asli CPF gua replika nih. Ini bukan yang asli. Bahasanya masih tidak bisa dibaca karena dia casing doang. Mohon maaf, maklum. Itat. Ini terus udah gitu ini juga untuk collar ininya juga shoulder collar tab-nya. Gua nggak berani pakai tinggi-tinggilan, tadi pakai jenderal lagi. Bahkan sih udah ada jahitan Tapi aja kurang. otentiknya adalah emang mereka pakai seperti ini. Oke, bisa ceritain sedikit nggak nih ke orang-orang nih yang lagi buat-buatan nonton gini kan? Jadi tarik. CAPF itu apa sih sebenarnya? CAPF itu lebih ini, mereka fungsionalnya lebih ke acara atau mungkin tugas yang sifatnya domestik, yang tidak gantian aman. Gilas-gilas mahasiswa pakai teks. Oh itu iya. Ini yang gue pakai ini kebetulan eranya pas era itu tuh kalau nggak salah ya. Kamu ya. Ya, itu CAPF. Ya, itu yang kasus Aman itu loh tahun 80-an. Yang tidak pernah terjadi sebetulnya itu ya. Udah. Propaganda negara itulah. Propaganda barat itu jangan dipercaya. Nah itu era yang gue pakai kebetulan pas era ya seragam-seragam inilah gitu. Dan si CAPF itu masih sampai hari ini masih patroli di sekitar Tiananmen gitu. Ya, karena kalau sekarang ini lebih dikenal mereka adalah Imperial Guards. Sekarang? Ya. Oke. Tapi emang base-nya adalah CAPF mayoritas ya. Tapi kalau yang untuk lebih internal maksudnya lebih krusial yang penjaganya itu biasanya sih PLA. Bajunya agak beda. Nanti Si CAPF ini kan dia polisi sebenarnya, Iya. law enforcement gitu. Berarti apakah CAPF ini secara tugasnya itu juga mengemban tugas-tugas kepolisian gitu, kayak misalnya nih razia sabung ayam misalnya, atau razia hotel-hotel jam-jaman misalnya ya. Pakai dulu celananya gitu. kalau boleh gue jelaskan, emang kalau Chinese Police Force China itu ada dua. Jadi kalau kalian lihat itu seperti film-film itu, yang kayak begini ini lebih orang bilang kalau Indonesia ya polisi militer ya. Ini untuk objek vital mungkin Ya, yang untuk kita. Oke. Kantor-kantor pemerintah yang krusial gitu ya, agak penting. Nah kalau yang polisi lalu lintas, razia itu ya. kayak polisi Hongkong gitu yang lengan pendek, baju warna biru. Atributnya pun beda, nggak seperti ini. Beda. Ini tuh kelihatan lebih seremonial banget nih sih sebenarnya. Ya, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Menarik. Tapi ini lebih ini ya, ini yang udah agak-agak osta karena ini kan era 80-an. Tapi masih dipakai di perbatasan tertentu. Yang di utara misalkan masih ada. Masih sampai sekarang. Oke, lo penasaran juga? Kita masuk ke sesi berikutnya ini nanti ya, di mana gua seperti biasa akan menelanjangi om-om satu ini. Ya udah, kalau lu mau lihat gimana detail seragamnya, stay tune terus di Bacotan Om.
gue janjikan tadi, saatnya kita melihat detailnya dari Om Antik yang satu ini. Telanjang. Kawerannya kagak ada, kurang telanjang. Nah, ini sih gratis. Oke, Om, mulai dari topi dulu kali ya. Ini kan tadi udah nih si bulu-bulu itu tuh ya kan. Ya, sangka. Sekarang masuk ke ini apa nih namanya nih? Topi lah. Oke, ini visor cap ya. Oke. Visor capnya, deh boleh pinjam nggak deh yang PLA topi? Iya. Keren. Perbandingan aja. Oke. Oke, nih. Oke, buat yang belum tahu ini perbedaannya apa sih? Oke, sama-sama aja gitu ya. Nah, kalau CAPF itu bedanya adalah satu di sini ya. Dari logonya ya beda ya. Ya, sama ini ada list ini. Oh, ada ribbon kuning merah ini. Kuning merah ini. Identik sama seragamnya juga begitu. Oh, celana juga begitu ya. Nah, bedanya itu. Kalau PLA kuning semua. PLA kuning semua gitu. Baju, jadi merahnya nggak ada. Dia nggak ada merahnya ini, kuning aja. Ini PLA ini PLA R80 juga. Sorry, bukan yang terbaru. Ya, berapa tingnya doang. Nah, itu bedanya sama. Kalau ininya sama nih, kancing kiri visor sama, ada bintangnya, bintang di sini sama. Ya. Oke, sama. Nah, untuk secara ininya lihat. Secara beda banget. Ini lebih kayak kopi korut kalau karena ininya peang, kalau ini kan ya jangan pala gue disorot peang. Kalau Anda licin Pak, tidak peang. Ada yang perlu ketemu rambut itu bos. Oke, ini bedanya. Warna tali juga, tali ini juga. Tali juga beda warnanya. Oh, ini hijau ya kan? Ya, ini tali ini. Ada rempel ini. Oh, Ini emas, yang ini abu-abu. Kalau yang baru malah hijau. Talinya hijau gelap. Yang hijau kayak gini nih sekarang ya? Ya, tapi ininya dia nggak merah lagi. Yang terbaru. Sorry, gua nggak punya. Hijau. Ini hijau. Susah nyarinya, mahal cuy. Sorry, ini hijau gelap, ini kuning. Sampai gini, sorry. Ingat gua. Boleh dicoba lihat deh. Oke, itu headgear. Terus sekarang sih buka dulu dong. Ini harus natural. Harus natural. Terus, Oke, ini udah nih headgear ya kan. Sekarang ini nih baju nih. oke, Ini dong. ini lebih. Itu kalau mau pipis susah kayaknya bukanya. Ini doang bos. Tanda maaf sensor. Enggak lah, mana ada cara umum pakai sensor. Itu cuma channel lemah yang pakai sensor. Ini bukan grab coat, ini lebih ke apa ya? Spring coat. Spring coatnya Ya, begini. karena dia nggak terlalu tebal. Ya, tipis begini. Ini jujur ini bukan yang asli ya. Ini gua replika. Kalau yang grab coat asli gua ada. Nanti ditunjukkan lah ya. Ya, baru panel itu. Jadi mau dibantuin nggak? Nggak usah, ntar beli yang lain lagi. Oh ya, ini juga salah satu pelajaran buat lo yang lagi ngebangun impresi. Kayak ya sebenarnya gue udah bilang juga ya di episode kemarin nih bareng tokoh antik satu ini. Impresi itu kan nggak harus melulu barangnya ori kan sebenarnya. Lu bisa aja replika, asal replikanya itu sesuai lah gitu. Dan mirip lah. Kurang lebih 90% tentik sih oke. Di kancingnya juga. Itu sampai atas-atas gitu ya. Ya, udah agak ribet nih. Lebih gampang buka yang lain gitu. Saya bisa buka pakai satu tangan gitu. Cetak gitu biasanya sih ya. Awas, mama denger. Oke, ya. Ini kan, sorry, gua lupa mulai gua jelasin dari. Oke, jelasin dari ini nih mumpung belum panjang kan. Ini holster Tokarev P33. Oh ini pakai Tokarev juga? Ya. Sama kayak PLA yang sebelumnya tuh ya berarti? Ya, kayak PLA R60 pakai juga ini. Buat yang nggak tahu nih, siapkan nih mainannya ya. Ini yang spring ya, Yang spring ya. Beda, nggak bisa masuk ke sini karena bentuknya yang tebal. Lebih gendut? Ya, kalau yang GBB dia lebih tipis.
silver warnanya. Sorry bola ribet. Taruh lah. Anjingnya double. Emang cuma di sini doang gue bisa gangguin om-om juga lu. Ya, takut kualat gue. Ya, itu santai. Santai ya guys, jangan kayak gituan. Apa lah, itu tidak baper anaknya. Tadi ini paspor nih. Asik. Asik. Gini deh. Oke, gini aja deh, gini deh. Oke. Set. Hah. Ribet ya, dalamnya ada lagi ternyata. Mana som? Udah kasih ini. Ini tokennya masih banyak kan ya, kalau tokennya habis. Token dikit. Oke, ya. Ya, situ lah boleh lah ya. Nih, nah, gitu. Ini PDL. Ya. Oke. Ini lebih ke high rank officer bisa pakai. Komandan. Ya. Dan kalau tadi mungkin lebih ke pangan. Ya, kalau komandan bisa pakai jual di mobil. Dinyiapin gini. Tunjukkanlah tuh jaket bulu-bulu Anda gitu. Nah ini yang buat musim dingin. Ini sangat berat bos. Hampir 5 kilo. Jadi jangan coba-coba pakai di Jakarta ini. Dijamin dehidrasi. Ya, ini berat. Coba pakai lihat ya. Dikasih yang luar biasa kan ya. Biasa dipakai buat di lapangan aja. Ya di lapangan aja. Nah, ini buat biar Kan? nggak kedinginan. Kalau dingin nanti rokan. Ada nanti rokan? Nggak ada. Nggak. Nah, Oke. ini. Ya, itu ada bulu-bulunya kan? Ya, ini buat ya ada leher-leher aku aja ya. Ada bulu-bulu jagung. Ya, ya. Oke, ini kita tadi udah ya. Sekarang kita bahas ke seragamnya sendiri nih, uniformnya. Stop lah. Sorry. Dia ini gue yang gerah loh, beneran. Oke, langsung nih. Untuk seragamnya sendiri detailnya seperti apa sih Om? Ini lebih simpel. Stop lah, dijelaskan. Lebih simpel karena kan dia sifatnya bukan buat apa ya, kalau buat tempur dan peperangan atau apapun itu ya. Buat patroli Ya, aja. patroli aja. Official dia punya polisi militer ini. Ya, dia pangkat. Ada pangkat ya, ini gua nggak tahu dah. Ini kata apa jenderal kan itu aja jenderal udah Tinggi lah pokoknya. Terus ini ada pin. Ini pin, ini original CPF, gue dapet dari kawan nih. Thank you Om, siapa? Boleh gue sebut nama nggak? Sok, Peter tenang aja. Nah, dia ngasih- Peter nanti Thank you Om Peter. shout out ke Om Peter, nanti ada fotonya lah di sini. Pakai Kan biar ya. kenalan kan. Nah ini juga dari beberapa masukan dari kawan-kawan tadi batch-nya gitu. Itu. Dia lupa dong nama batch sendiri gimana. Karena batch gue sama dia. Oh iya. Oh. Oke. Oke. Sama ini isinya di WKP kolar ya, kolar batch. Nah, ini CPF. Oke. Ya. Nah ini ada satu yang menarik nih. CAPF itu kan ya terdengar lah ya di orang-orang tuh rumornya katanya kalau mereka latihan tuh biar tegap begitu tuh. Itu dipasangin jarum gitu. Itu biasa sih pernah nanya gitu kenapa dipasang begitu? Oh nggak, itu buat pemula aja katanya. Yang baru kayak orang dipelonco gitu ya di militer tuh bilangnya latihan lah, cobaan gitu kan. Anak baru kan. Jaga jemur di lapangan, jagain lapangan tamu mungkin gitu. Nah, Jadi biar itu fungsinya biar nggak terkesan menceli atau anti ngantuk. biar nggak letoy lah. Jadi dipasang semacam peniti begitu. Dan dagu harus ngadap ini 90 derajat leher sama dagu. Jadi kalau dia ngantuk, joget, udah kena deh. Uncus gitu Ya, terus ngantuk kalau kita di beda-beda ya. Ada yang katanya kalau ketangkap merokok aja, ketangkap merokok sebatang aja lu mesti satu pak masuk mulut dibakar tangan di belakang sampai habis tuh rokok. Itu benar. Itu benar. Benar. Oke, ini film tuh. ini menarik nih cuy. Berarti kalau untuk secara standar kedisiplinan Ya.
lebih tinggi PLA atau CAPF sih sebenarnya sih? Sama sih 11-12 kalau gue bilang. 11-12 ya sadisnya ya? 11-12. Tergantung di mana. Kalau PLA enaknya gini, PLA kalau lagi istirahat, mereka boleh merokok. Ya, apalagi kalau lo masuk di base yang jauh-jauh gitu kan? Ya, mereka lebih agak manusiawi gitu ya. Ya sama lah, kalau di kepolisian kayak atau polisi militer itu ya harus lebih disiplinnya tinggi karena untuk mencerminkan ke publik bahwa ya jadi contoh lah. Apalagi kan kalau si PL apa yang CAPF ya, bukan PLA nih, CAPF ini dia kan bisa dibilang showman lah, maksudnya dia tuh ada di Tiananmen gitu yang selalu dilihat publik. Beda dengan PLA ya kalau lu lagi dapat markasnya jauh ya nggak ada orang gitu. Kalau lihat di kayak di UK kan ada tuh yang pakai topi bulu gitu kan. Kayak gitu mirip kayak apa gitu itu lebih. Cuma kalau itu kan cuma kayak dia jaga di situ aja. Kalau CPF fungsinya banyak. Dia fungsinya untuk nanti kalau ada apa biasanya ada bencana atau apa gitu mereka turun lebih multifungsi karena mereka lebih banyak harus interaksinya ke publik ketimbang si PLA. Jadi lebih ada mengemban tugas public relation juga lah sebenarnya. Fungsinya banyak. Propaganda gitu. Tapi kadang-kadang yang masyarakat nggak tahu mungkin kalau orang nggak tahu, wah polisi juga dong, jadi polisi nggak tahu kita coba CPL nggak ada yang laporan itu nggak ada. Tidak itu. Tapi kalau ketertiban misal ada acara mau ada seremonial atau parade gitu, namanya pasti ada. Kayak yang apa Victory Day gitu ya. Pasti mereka ada di situ. Dan satu lagi kalau ketemu CPF, jangan coba-coba minta foto bareng sama mereka. Jangan coba-coba. Pasti karena mereka bukan yang nggak mau, mereka juga ada narsis, cuma mereka ada komandannya galak gitu. Mereka nggak suka diminta gitu lagi. Berarti kalau yang kayak kita misalnya nih gue nyari referensi CAPF di Google gitu, itu kebanyakan kayak gitu atau gimana? Atau emang itu yang dari state propaganda gitu? Ada yang kalau ketika mereka lagi ada acara Independence Day, bebas tuh wartawan tapi kalau lagi hari biasa jangan. Kalau mau lu bisa dari jarak jauh ujungnya oke. Kecuali kalau mau ngetes ilmu biasanya ya. Oke Om, lanjut nih. Ya tadi seragam udah. BTW ini seragamnya isu atau replika lagi? Enggak, ini asli isu. Karena dari jenis bahan, warna, sama kancing. Ya, ini kancing asli seperti ini. Ada bintang-bintangnya ya? Identiknya tahu lah di posisi. Itu aja sih. Dia nggak terlalu banyak seperti pelak itu kan. Iya. Ini nggak terlalu banyak. Cuma lebih kelihatan tereng aja. Ya, ini kalau gue suka kenapa begini karena impresi CPF lebih DS ya kalau karena ada tipikalnya gitu, ada ciri khasnya gitu. Kalau kita orang Jawa pakai belakang, ciri khasnya orang Solo ada gitu. Jadi kalau udah pakainya topi biasa gitu kan, walaupun tentara tingkat ini luar biasa, biasa aja gitu. Itu sih menurut gua. Ini bakal gue bahas juga nih. Akan kita bahas seputar pengalaman menariknya Koko Satu ini mengenakan impresi ini di berbagai acara airsoft. Mau tahu? Nanti ada di akhir sesi lah ya, sesi akhir. Oke, sekarang kita lanjut balik ke ini lagi nih, seragam. Ini kan ada sarung tangan. Mereka itu emang harus full finger glove gitu atau gimana ya standar? Kalau seremonial biasanya pakai sarung tangan bahan yang putih. Yang putih kalau untuk seremonial. Ya, karena gua pakainya model untuk yang agak dingin, sih buat biar hangat aja sih sebenarnya. Tapi emang harus hitam polos. Ya, gua hitam polos kulit. Soalnya kalau kayak PLA sendiri kan ada yang pakai full finger, ada yang pakai half finger. Itu half finger khusus PLA 07. Oh gitu. Kalau untuk yang kayak Impragat segala macam ya gue pakainya ada yang kayak bisa orang kawinan. Oke, terus untuk sepatu juga nih. Wah ini mentereng banget nih. Sepatunya ini bisa dilihat. Ini kan Jack Boots ya? Iya. Jack Boots ini gue lihat referensinya juga mereka pakai kurang lebih model seperti ini. Kalau ini emang bukan asli, cuma gua ambil aja dari kapalnya Bandung nih kalau misalnya. Iya mirip lah. Iya. Tapi yang pengen gue tanya di sini adalah ini berarti semua rata nih, termasuk sampai ranknya juga yang roco-roco prajurit itu pakai ini juga. Enggak.
Kalau dia musim panas dia pakai cuma sepatu yang pantofel biasa. Oke. Oke, ini cuma karena ya itu lagi infeksi yang musim dingin. Iya, biasa kan wah ini lebih identik lah. Ya, Sauna supaya terselubung sekalian bakar makan itu. Oke Om, tadi kan kita udah ngomongin soal detail seragam lu nih. Tapi kita lupa Om. apa tuh? Nih, giginya belum kita bahas cuy. Oke, ini kita beresin dulu ya gitu. Punten. Oke, buat ini sendiri, buat ya orang yang mengimpresi si CAPF ini, kira-kira untuk unit airsoft sendiri atau replika yang harus dibawa itu apa aja sih Om? Kalau gampangnya sih bisa pakai AK-47 oke. Kalau AK-47 masih oke gitu Ya, asal jangan yang unik kayak seperti M4, M16, pokoknya berbau US. Ya, Propaganda barat. karena emang ciri khasnya kalau bisa mereka pakai ini. Yang seperti ini. Ini adalah SKS ya. SKS. Lebih dikenal SKS. Tapi Mac-nya beda. Nah, kayak Rusia ya. Kayak Mac AK-47. Ya. Oke. Yang membedakan ini SKS Rusia sama China tuh. Nah, ini di apa Bayonetnya. kalau Rusia kan lebih pipih. Kalau ini kayak Ada triprong gitu lah. Nah, segitiga lembing ini. Bisa dilihat tuh. Oke. Dan ukuran juga lebih kecil ya daripada yang Rusia ya. Ya, kurang lebih kecil ini. Sama ini nih, medis Ya, ini medis kalau ini, yang medis SKS ini. Soviet kan dia Pendek. pendek tuh terus pakai stripper, Ya. gitu. Jadi itu doang sih. Oke. Nah, ini untuk unit airsoft sendiri, ini kan spring ya. Spring. Ada nggak sih Om unit airsoft SKS yang masih produksi gitu sekarang? Ini masih produksi ya? Ini mereka enggak deh. Udah. Ini kayak 5 deh. Mantap ya, gua dibantu dari kawan nih, Kang Opan nih. Kang Opan, Kang Opan. shout out buat Kang Opan. Tuhunnya. Nanti ada fotonya Kang Opan lagi di mari lah ya. Buat yang mau kenal. Nah, tuh Kang Opan ya. Ini bisa Best. dipakai biasanya sama teman-teman airsofters atau renektor untuk impresi Vietnam, Vietcong. Oh Vietcong pakai. Oh iya. Rusia masih oke. LA ya mungkin beberapa ya pasti pakai atau AK-56 ya. Nah, ini satu lagi yang menarik nih. Ini kan AK-56 ya. AK-56 ya. Bisa dikasih lihat nggak sih apa sih bedanya AK-56 sama AK-47 gitu? Jadi belum tahu kan biar Ya, suhu-suhu gue masih belajar ini, kalau salah dimaafin. Nah, ini marahin dia aja gue. Nih, kan bukan orang awam. Nih, Bohong Anda. bedanya kalau secara overall ini kayaknya lebih pendek nih. Ya, Oke. oke, terus udah gitu. Iya, bisa dilihat barrelnya sendiri lebih pendek dari AK-47 Ya. standar ya. Ya, ini dan AK-47 sama AK-56 bedanya dia ada ini AK-56 bayonetnya bukan bayonet yang dipasang gitu kan, ada bayonet dipasang, jadi dia ada bawahnya begini. Berarti mirip-mirip si SKS ini sebenarnya. Iya. Kurang lebih sama. Oke. Ini juga modelnya sama nih misalnya, cuma ini gua nggak bisa buka nih, patah, cacat gara-gara pameran ya. Oke. Oke, terus ini popor juga sedikit lebih Ya, beda. lebih pendek. Ya, ininya nih, alur sininya beda. Again menyesuaikan dengan postur tubuh orang-orang Ya, Chinese ya. gitu kan, dibandingkan Rusia yang besar-besar gitu kan. Terus ini ada satu yang menarik nih. Kok ini kan buatan Real Sword ya. Ini ada lagi nggak sih yang bikin AK-56 selain Real Sword itu sendiri? Karena kalau misalkan lu pakai AK-47 standar kan ya kurang aja gitu. Ya. Kayak kentang gitu. Ini nggak enak kan. Ya, kalau yang buat yang udah beruntingan banget sih oke lah nyari yang AK-56. Tapi kebanyakan sih second ya. Kalau terakhir Real Sword itu saya mencoba beli juga buat temen, kasih referensinya. Itu website-nya udah closing, waktu itu nggak bisa beli di tahun 2019. Udah bangkrut. Iya. Nah, itu Real Sword satu-satunya yang bikin replika unit
PLA Kali 6 ini kan. Type 1, Type 2 dia ada Yang itu yang kompor lipat samping itu kan. kompor lipat yang apa? AKS ya? Kayak MPK, AKS itu mereka ada sampai ke QBZ, tipe-tipe QBZ itu. Nah yang masih megang modem itu banyak kan airsofters Hong Kong sama Taiwan. Itu bisa coba deh digabung di Faris Tactical nih, sorry. Oh iya, nih Faris Tactical. Nih, Ini ada PC ya. Nah, kalau kalian bergabung dengan komunitas ini dan kalian bisa diakui karena kalian mau belajar mengenai impresi Asia, khususnya China atau Asia dan sekitarnya, kalian bisa bergabung di sini. Oke, ini rekomen banget. Mereka sangat membantu kalau kita emang mau belajar ya, bukan buat, weh, gua lebih tahu dan sekolah enggak juga. Buat belajar, ingat gitu. Karena kita semua berangkat dari belajar. Betul. Oke, itu tadi kita sudah ngomongin soal detailnya dandanan Koko Sakau nih. Tapi gue masih ada yang pengen ngomongin nih sama Doi tentang pengalamannya melakukan impresi ini. Lo penasaran kayak gimana pengalamannya? Stay tune terus di Bacotan Om Wo. Udah buka baju duluan dong dia. Panas, Bo. Sorry. Inisiatif sekali orangnya. Oke. Panas. Kalau misalkan lo diantara lo nih yang nonton episode kali ini terus kayaknya nggak asing ya impresi orang ini, kayak gue pernah lihat di mana gitu. Nah nih tawan lo angkatan airsoft tertua berarti ya. Karena lo nggak salah cuy. Sebab si Om ini pernah muncul di majalah legendaris ini. Cielah. Tahun berapa tuh ini? Gue lupa tuh. Ini tahun 2013 cuy. Bisa ya? 7 tahun lalu. Ya, sedikit trivia. Ini adalah edisi terakhir dari majalah Airsoft legendaris ini. Majalah yang ya membesarkan karir gue juga lah di dunia airsoft. Dan ini ada fotonya tuh. Ini berapa kilogram yang lalu? Nggak tahu deh. Itu pakai apps beauty mau. Masih lengkap ya? Mangki. Oke, intinya dia pernah jadi cover boy lah ya. Iya. Nah, selain cover boy nih, gue inget banget, lo kan dandan kayak gini ya, ini aja tahun 2013 kan berarti kan, kita udah berapa tahun sekarang. Nah, selama perjalanan lo melakukan impresi CAPF ini kan banyak banget nih pengalaman-pengalaman yang seru, yang absurd gitu kan. Mungkin sok lah boleh diceritain ke pemirsa. Yang paling unik sih pernah nih ada kawan nikahan. Nah dia anak airsoft, klub Nokom waktu itu ya. Nah dia minta kita tuh buat dandan impresi lah gitu kan, sebisa semampunya kita. Dan lu memutuskan pakai ini? Pakai ini waktu itu. Oke. Dan lokasi yang di tempat dia resepsi pernikahannya tuh kebetulan di satu gedung yang di atasnya ada karaoke lah ya gitu. Karaoke. Ini lumayan ya, orang yang udah ini tahulah tempatnya. Kalau Anda suka gitu. Ada pokoknya ada ya cewek-cewek dari China gitu. Apa namanya gue juga lupa. Impor. Panda impor. Ya, tahulah ya. Maksudnya apa? Nah, itu waktu itu gua kebagian jaga di pintu masuk. Karena kita bagi tugasnya sama tim, sama teman-teman. Lu jaga sini, lu bagusnya cocok di situ, jaga situ deh. Nah, gua jaga deket pintu masuk resepsi waktu itu. Bukan kotak sumbangan ya bos. Nah, di situ pintu masuk ada tangga menuju karaoke atas. Ke tempat yang nganu gitu ya. Dan gua posisi waktu itu ngebelakangin tangga itu. Nah, pas udah jam tertentu, pas acara udah mulai. Nah entah kenapa itu ada rombongan dari atas sih, gue sih nggak perhatiin ya, teman-teman yang ngeliat ke belakang gitu kan. Lalu lagi sibuk dengan ini kan, karakter juga kan. Ya, gue pikir ya udahlah, namanya kita diperankan seperti begini ya gue kayak patung aja gitu. Yang udah nggak cuma rombolan sepatu hak tinggi, plak apaan? Nggak lama ada kayak kasak busuk, kenceng tuh larinya, gitu. Ada apa ini? Gue nengok udah nggak ada, tapi teman-teman ketawa, kenapa? Itu pada lari semua, dikira polisi dari negara dia. Gitu. Wah, udah nggak bener lo. Kamu mau ngasih tau gue pas udah kabur.
Oke, jadi dia ada pemandu karaoke dari mainland yang kerja di sana, terus ngelihat lu dengan dandanan polisi kayak gini kan? Mereka kayak ngenalin banget gitu. Ini dari negara mereka jangan nih rahasia gue tarik pulang kali gitu. Ekstradisi. Wah kacau itu. Gue lagi nanteng AK juga gitu kan, gue sama temen gue, sama adik gue gitu kalau nggak salah. Ini waktu masih ini gerombolan ini lah. lagi gagah-gagahnya lah. Gerombolan itu lah pokoknya. Jadi mereka lari. Itu satu tuh. Nah satunya lagi yang lebih lucu lagi, gue pernah ke Indo Defense di pameran, ada booth juga. Nah itu kan nyampur tuh dari multinasional ya, negara mana gitu. Nah kebetulan gue sebagai tim Nokom yang dipercaya buat ngeramein juga, pakai begini lagi. Masih dengan kebanggaan. Ya, gue pakai begini. Awalnya di booth ya. Nah, mama capek gue istirahat tuh mau jalan-jalan gitu kan. Bete ya kan? Ya, gue masuk salah satu booth. Terus gue dikiranya mungkin dari luar kali gitu ya, yang lain gue marketing orang Indonesia gitu. Ada yang ngomong Inggris, gue diem aja gitu kan. Gue mau kerjain gitu kan. Cuma karena lama temen gue nggak tega nih. Jadi celetuk, bu maaf, itu orang Indo. Saya mati, sedih gua belum ada temen kayak lu. Ngerjain orang, ya lu ngerjain kira-kira lu udah lama lah nanya lu nggak jawab, dikira lu jago. Oke. Tapi memang ada aja sih ya. Sekarang gini loh, impresi lu ini kan bisa dibilang anti mainstream banget kan. Ya. Dan ini kan lu impresi, ya serius cuy. Cuma ada beberapa orang di Indonesia yang impresi itu bener-bener totalitas kayak gini gitu, termasuk juga dengan bentuk fisiknya ya. Iya. Maksudnya casing lau kan tampang gue Cina kelodok gitu. iya kan pacimko kan ya. Agak ya, sorry kasar bos. Namanya gue oriental, gue pakai begini, ngeblendnya gampang gitu loh. Dan konyol juga di pameran tersebut, gue lanjut di Sorimir. Sok lah. Gue ketemu gerombolan tentara aslinya, lagi serat juga. Mati nggak lu? Pas-pasan semua. Tapi gue bukan pakai ini, gue pakai yang 07. Episode kemarin tuh ya. Oh iya. Nah itu mereka bingung, kasak kusuk. Kok baju sama, tapi kok nggak kenal nih dari divisi mana kali gitu ya. Dan gue sendirian waktu itu. Wah, jikar juga gue. Ntar yang ada kita ajakin ngomong, kita ngasih jawabnya kan. Kira panjang tuh pas-pasan. Teman bilang, wih tentara aslinya itu. Masa sih? Iya. Yaudah nggak usah nengok-nengok, gue bilang. Pas-pasan, ternyata dia nyapa gue. Woi, pakai bahasa dia. Woi, Xiongti ni hao. Brother, how are you gitu kan. Ngetes kali gitu kan. Gue bingung saking paniknya, gue aja pakai bahasa Indonesia. Lanjut kok. Wah, gue bilang gebek juga gue ya. Ya udah gue jalan aja. Dia bingung-bingung itu gue lah kata tanya, bingung-bingung udah biarin aja. Gue bilang bodo amat. Ya. Nah udah itu satu tuh. Satu lagi yang ada nih gue satu terakhir nih. Sok lah. Jakarta bos. Karena gue pakai begini ya, orang kiranya wah ini impresi tentara Jerman. Sorry nih buat yang belum tahu nih ya, Jakarnaval. Jadi waktu itu tim gua bareng sama Nokom ya, timnya Kokoh ini juga, kita ikut parade karnaval buat merayakan ulang tahun Kota Jakarta. Iya. Dimana kita tuh harus jalan dari Monas sampai Sarinah, balik lagi ke Monas. Lewat di kota. Tengah hari bolong, full gear, dan dia pakai ginian. Aku pakai itu, sama yang ya gitu. Waduh itu dehidrasi bos. Kalau bisa nangis di tempat. Tapi mau gimana? Gue kirain tadinya cuma nongkrong gitu di depan balai kota, teman gitu kan, di bawah pohon. Wih ternyata diarak-arak gila. Mati gue bilang. Untungnya ya udahlah, jalanin aja, ya kan. Nah itu unik juga tuh Mir. Itu gimana tuh pengalaman lu tuh? Waktu itu kalau nggak salah pas si Basuki Cepna masih Ahok. Oh masih zamannya Pak Ahok ya? Pak Ahok tuh gue lihat kata bini gue, itu Pak Ahok tuh pas kita mau lewatin kan, dia kan ada podium yang khusus. Gubernur tuh. Ya, kebetulan gubernurnya waktu itu Pak Jokowi, cuma nggak ada diwakilin sama Pak Ahok waktu itu. Oke. Pas gerombolan kita nih airsofter nih, ada gua juga. Dia duduk kalau dia liatin yang sebelumnya dia duduk kayak santai gitu, cuma tepuk tangan gitu. Pas kita lewat coy, dia entah kaget apa gimana, dia berdiri langsung begini. Itu yang bikin gua, wih seneng.
kocak, lucu gitu maksudnya. Terus kayak gitu dia dengan seriusnya gitu, ya Dengan sigapnya ya. Dia ke arah kita karena itu gua sama adik gua, sama istri gua semuanya pakai impresiin. Udah mati, jangan-jangan lihat impresi Oriental kali lu ya gitu. tapi untungnya ya maksudnya ya lu nggak mengalami hal-hal yang aneh gitu, pengalaman aneh maksudnya kan ya secara kan impresi lu juga kan bisa dibilang ya impresi timur itu kan masih I don't know stereotip itu Susah lah. villain ya, Susah. masih penjahat lah gitu. Sampai kadang-kadang ditanya kawan-kawan lu nggak apa-apa lu pemakai Kopassus ikut IAS. Kenapa? Nah, itu kan ini lu pakai baju komunis. Kagak tuh orang ambil foto pada foto-foto sama gua bilang. Emang gua ditangkep. Oke, ingetin sekali lagi nih. Iya. Impresi itu nggak ada hubungannya sama politik, agama, ras, sara. Pure buat fun, sama nambahin pengetahuan sejarah lu aja. Benar, Gitu. setuju. Ingetin lagi nih, Iya. sampai lupa lagi nih. Gitu. Cobaannya banyak, Bos. Tapi ya kita biasa bersosialisasi di jangan sendirilah. Kita ada kawan-kawan ya kan, kita join suatu komunitas. Have fun aja, asal nggak disalahgunain, udah gitu aja. Tapi lu pernah nggak sih ada yang nyinyir kayak gitu lah ya? Banyak Mir, banyak. Dengan dandanan lu yang gini ya? Banyak. Dari luar ada, Dari komunitas. kalau dari dalam negeri malah jarang, gue bingung. Tapi dari luar justru. Dari luar malah. Karena mungkin mereka nggak suka kali ya. Tapi lucunya gue pernah ketemu yang Jakarta Pop, kita lewat di jalan, ada tulis Cina kan. Dia ngomong gitu kan, bener asli apa kagak kali ya gitu. Terus lama nyamperin ikut foto juga, akhirnya mereka happy. Mereka proud, gila lu ada yang pakai impresi negara gue gitu. Siapa yang nyangka cuy? Ya lu aja sekarang yang impresi gini yang di Indonesia itu bisa dihitung pakai jari cuy. Iya sih, iya kan? Ada beberapa kawan cuma mereka kayaknya sibuk. Sering ada kumpul bareng. Yang ada di sini apa kabar ya? Nggak tahu deh. Orang ini misalnya Ya, gitu. Kalau beneran nonton, main lah gitu, sombong amat sekarang. Kan gue ngomong nih. Oh ya, satu lagi kenapa kokoh ini gue bilang totalitas banget ya dalam melakukan impresinya gitu. Karena yang dandan bukan dia doang cuy, sampai bini-bininya aja Anak gue didandanin. juga, ntar gue kasih foto. Salah, bininya bukan bini-bininya karena cuma satu. Anak juga kadang. Anak juga tuh dikaryakan keluarganya. Luar biasa loh bapak ini loh. Mau muncul nggak istrinya? Panggil dong lu. Dek, bentar deh sini deh. Bentar aja. Sini. Tepuk tangan dulu dong. Ini namanya istri mendukung hobi suami. Ya, makanya jangan kalau Buat- Buat istri saya tuh kayak gini dong. Jangan suaminya suruh tidur luar mulu. hobi siapa nggak apa-apa ya. Kan nggak ada ini barokah nih. Oke, mantap. Cakep. Mau lihat gimana detailnya nanti lah aku tunjukin ya. Ada lah kita detailnya. Mau balik lagi pangku sama Jangan lah. Oh, ya. Ampun ya. Ini apaan sih yang gue minum ya? Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau misalkan ngomongin impresi Cina ya, kita udah tahu impresi lu itu anti mainstream dan yang anti mainstream itu pasti kan sulit banget ya, mulai dari nyari reference, Iya. nyari barang-barang ya. Nggak kayak Amrik yang lu udah siapin duit itu barang banyak gitu di market Iya, iya. gitu. Masih lebih gampang nyari. Nah kalau untuk lu sendiri, lu kan sangat apa ya bisa dibilang fanatik banget nih sama mainland China gitu kan. Lu lebih susah mana sih lengkapin impresi si CAPF ini atau PLA yang di episode sebelumnya? Sebenarnya sama-sama susah. Jadi gini, awalnya gue mau lengkapin KPF, tapi seperjalanan waktu malah gue nemuin yang satu aliran, misalkan kayak PLA 07 ya udahlah gue sekalian gitu kan. Sambil Dapat menyelam, ini, kelelep. sembari menyelam dapat 3 gitu. Duit habis kan gitu kan. Ginjal kan masih 2, Anda kan ya. Ya gitulah, suka dukanya itu. Jadi kita maunya gini, malah nemunya yang ini. Ah udahlah pakai itu. Nggak lama kita mau nyari yang satunya lagi, malah ketemu lagi ini. Ya udah, sejalan aja udah, gitu loh. Jadi lu kayak ya bisa dibilang
Ngalir aja lah ya. Iya, malah dapat gua bisa dapat yang impresi negara tirai bambu ini bisa ada 5 macam. Ada 5 macam ya, BDU-nya yang jadul ada 3. Nah, ini yang uniform gua ada yang PLA, ada yang CAPF. Visual cap-nya juga gitu, usahanya juga ada 2. Nah, itu jadi ya udah kayak rumah udah kayak museum. Stok video gua banyak nih buat ngeliatin orang hidup. Next episode ntar gua kasih yang jadul. Next nanti lah ya, kita masih akan seru-seruan. Oke, pertanyaan terakhir nih, kira-kira nih sebelum acaranya gue sudahi gitu kan. Siap. Karena udah mau sore kan, gantian jaga anak gitu di rumah ya. Curcol lo. Padahal cita-cita gue punya 4 anak sulung semua loh. Oke, Kayak gini oke. susah ya. Oke, buat impresi-impresi lu ini, source paling gampang ya. Source paling gampang. Kalau misalkan ada orang mau, oh gua kokoh Indi tuh, kokoh Sakau idolaku lah. Aku padamu gitu. Source paling gampang buat dapetin barang-barang lu ini dari mana sih sebenarnya? Kalau pengalaman gua sih, lu join komunitas dulu. Nah, Oke. salah satunya komunitas ini nih, karena mereka juga belajar. Lagi kasih Faris taktikal ya. Ya, mereka belajar juga untuk mengoleksi barang-barang tertentu. Kadang-kadang mereka malah dapetnya lebih. Nah, dapat lebih mungkin mereka mau bantu sesama kolektor ya. Teman nama impresi ini, mereka akan hasilnya, mereka akan kirim atau mungkin mau jual ke barter, kalian bisa. Itu cara termudah, karena kalau lu sendirian nyari nih di mana di online store atau aduh susahnya ampun bos. Karena ya gitu, sekali lagi gue tekankan untuk atribut China ini tidak dijual bebas, apalagi yang asli. Kalau pengen lu bisa replika. Bahkan kalau lu datang ke mainland sendiri belum iya. tentu lu. Pernah gue dititip temen gue, tolong beli dong ini kitnya 2 kasih, gue fotoin, yang ada diusir dia. Itu gak kenapa? Karena di badannya emang kayak militer ya. Gue nggak sebut nama deh. Dia masuk, dia pilih-pilih, begitu mau bayar ditanya kartu anggota lu mana. Mati lu. Karena itu emang kayaknya subsidi deh, mereka itu subsidi militer mereka gitu, nggak boleh dijual untuk sipil, nggak ada. Bahkan untuk orang yang bukan negaranya dia gitu, warga negara. Sebenarnya malah kalau gue dengar dari komunitas dibilang adalah untuk yang original itu begitu selesai wamil dibalikin wajib, nggak boleh disimpan ataupun dijual. Kalau ketahuan ya ada hukumnya itu. Kirim ke gulag gitu. Nggak tahu Ya kalau- paksa Anda ya. Itu sih yang gue tahu itu. Paling gampang join komunitas atau mungkin ya bisa langsung nanti kontek-kontekan gue, mungkin ada kitnya bisa gue Oke, bisa kontak si ini ya, kokoh ini ada itu kan, ada IG-nya gitu ya. Nanti langsung japri mesra aja Siap. gitu kan. Kokoh gitu. Awas. Oh iya, terakhir nih, satu lagi. Kan sekarang kita tahu ya, produsen gear lokal di Indonesia tuh udah banyak banget, tactical gear ya kan. Ada nggak sih satu orang nih misalnya yang lo tahu, oh dia ngereplika pernak-pernik militer untuk Asia gitu, misalnya kawasan Asia, entah itu China, Japan, I don't know, mungkin korut. Oh, depend, tergantung apa jenisnya. Kalau kayak baju sih mungkin bisa ke penjahit lokal ya, tailor gitu, yang custom made, tinggal buat contohnya aja. Mau dari seperti apa, ada modelnya, yang penting ada modelnya. Nah, kalau untuk kayak insignia, kalau dulu gua bikin kayak gini-ginian yang replikanya nih, ada nih. Gua dulu ke pasar Senen, tempat orang bikin piala itu, plakat-plakat. Bisa, mahal mir gua bikin. Nah, Lebih kalau ya, kayak gini mau effortnya lebih lah ya. Iya, paling gitu sih. Kalau unit, gue pernah denger satu di kompleks airsoft ada yang bisa bikin ini loh, kayak replika untuk ini. Yang penting tapi kita harus tinggalin unitnya buat jadi contoh itu. Dan lo kayaknya masih belum rela nih ninggalin. Ya, riskan lah, nanti kalau ada apa-apa saya jawab kan gitu. Oke, itulah tadi obrolan gue bareng Kokoh Sakau ya tentang impresi polisinya. Thank you banget nih, Siap. Kokoh. Xie. Sampai ketemu di episode berikutnya ya dengan dadaran yang lain, nggak kapok kan kesini kan? Nah, enggak, yang penting harus sembako udah. Itu kayak gitu deh. Kagak cat. Oke, anyhow, buat lo yang udah like, comment, subscribe, apalagi nge-share video ini, thank you banget loh. Dan biar lo nggak
nggak ketinggalan berita seputar dunia airsoft berikutnya, stay tune terus di Bacotan Omo. Masih barengan sama gue Emir Cesario, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Akhir kata Emir dan Sakau signing out. Sampai jumpa. Lihat nih kelakuan. Adalah orang tua.